Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Hari ini pastinya kita akan update lagi seputar Bitcoin, karena hari ini merupakan hari yang cukup penting menurut saya. Karena pertama, akan ada event option expiry dan nominalnya cukup besar. Nanti akan saya jelasin. Kemudian juga ada beberapa berita yang cukup menarik yang pengen saya share juga ke teman-teman. Dan juga nanti pastinya kita akan update soal analisis teknikalnya Bitcoin. So kalau teman-teman tertarik, stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap dulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,59 triliun dolar atau naik sekitar 2,68%. Bitcoin sendiri di harga 40.010 dolar, itu naik 0,96. Ethereum naiknya lumayan 6% ke 2.426. Binance di 322 dolar, naik 3%. Cardano 1,31 dolar. XRP 0,75, Dogecoin masih belum beranjak dari 0,2, naiknya 2%, Polkadot 15,44 dolar. Oke, jadi itu adalah outlook sementara berapa top coin. Kemudian kita langsung aja bahas ke berita yang pengen di-share hari ini, yaitu adalah yang pertama, hari ini akan ada sekitar 1,7 miliar dolar options expiry. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman yang udah subscriber lama di sini harusnya udah tahu, kita juga ada berapa kali bahas tentang hal ini, bahwa biasanya kalau terjadi Bitcoin option expiry dalam nominal yang cukup besar, itu biasanya akan menyebabkan Bitcoin, at least kalau tidak sideways, itu akan koreksi sedikit. Nah, hari ini ada 1,7 miliar yang akan expire, yang akan kadaluarsa. Nah, menariknya lagi, teman-teman kalau lihat chartnya, ini adalah chart optionnya, dan banyak sekali investor yang mengatakan atau buy di areal 40.000. Jadi mereka beranggapan pada hari ini kemungkinan Bitcoin akan berada di harga sekitar 40.000. Kalau mereka benar, maka mereka akan cuan. Jadi itu adalah option seperti itu modelnya, cuannya didapatnya dari kayak gitu. Jadi expire-nya hari ini, kalau memang tebakan mereka benar, Bitcoin pada hari ini ada di harga 40.000, maka mereka akan mendapatkan cuan. Tapi kalau di bawah itu, maka mereka tidak akan mendapatkan apa-apa gitu kan. Nah, menurut teman-teman, apakah hari ini kita akan coba di-press di bawah 40.000 supaya investor-investor ini tidak mendapatkan apa-apa, supaya bandarnya menang? Bisa jadi, tapi itu hanya spekulasi ya guys. Karena ya tahulah, kalau bandar ya pasti sebisa mungkin mereka yang menang, bukan kita yang menang gitu kan. Oke, jadi gitu saya perlu ingatkan ke teman-teman, hari ini ada sekitar 1,7 miliar dolar Bitcoin options yang expired. Oke, jadi angka yang cukup besar. Kemudian berita kedua di sini yang cukup menarik juga dan juga menambah motivasi kita ya sebagai pemegang kripto, bahwa crypto population double to over 200 million users since January. Report says it only took 4 months for the crypto population to almost double from 106 million in February to 203 million in May. Jadi dalam waktu beberapa bulan saja, dalam waktu 4 bulan kita mampu menghasilkan sekitar 100 juta pengguna baru di kripto. Jadi itu adalah angka yang cukup fantastis menurut saya, dan memang bisa kita bilang tahun 2021 adalah tahunnya kripto, karena pengadopsian kripto atau khususnya Bitcoins itu sudah dimulai di mana-mana. Kemudian sebagian besar orang juga pasti udah mengenal yang namanya cryptocurrency, dan juga orang-orang udah mulai pada masuk karena takut ketinggalan kereta dan lain-lain. Itu adalah pastinya merupakan hal yang positif ya kan. Karena teman-teman perlu ingat, kita di video-video sebelumnya juga kita udah pernah bahas soal total populasi yang mempunyai Bitcoin itu belum sampai 10%. Kita ini adalah orang-orang
orang-orang yang termasuk masih awal lah masuk ke kripto, so kita masih mempunyai chance atau kesempatan untuk mendapatkan gain atau cuan yang cukup tebal gitu. Ketika nanti sudah angkanya puluhan persen populasi yang mempunyai kripto, menurut saya Bitcoin tidak akan menghasilkan lagi sebanyak sekarang. Kalau sekarang kan mainnya ratusan persen, ribuan persen. Kalau ketika nanti sudah adopsinya sudah banyak banget sampai puluhan persen, otomatis gainnya juga tidak akan sebesar ini lagi. So teman-teman harus bersyukur teman-teman udah kenal kripto dari sekarang, udah main kripto dari sekarang, udah tabung. Jadi ke depan kita udah bisa menikmati hasilnya gitu ya. Oke, kemudian juga ada sebuah artikel dari CoinDesk yang menyebutkan after this 8-day rally, Bitcoin may well need to rest. Jadi menurut mereka kita nih udah 8 hari berturut-turut candle hijau. Dan menurut mereka kita perlulah 1 atau 2 gitu candle merah untuk bernapas dulu, lega dulu, biar lega dulu. Jangan ditancap gas terus gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya pun kita hari ini close-nya green atau hijau, dikatakan di sini, if it ends the day in the green, Bitcoin would have its longest winning streak since October 2015. Jadi hal ini juga pernah terjadi sebelumnya di bulan Oktober tahun 2015. Kita beberapa hari berturut-turut itu selalu candle hijau. Dan hari ini kita juga udah masuk ke area itu. Maksudnya kita juga udah ke 8 hari berturut-turut. Malah kita mungkin udah 9 hari berturut-turut hijau. Mungkin udah lebih panjang dibandingkan yang terjadi di Oktober 2015. So itu menunjukkan apa? Juga mungkin itu adalah indikasi bahwa para bear ini mulai agak ngeri-ngeri untuk short. Atau kedua, memang orang-orang ini udah pada yakin bahwa buruan ini akan berlanjut. So orang-orang pada semua bertahan kepada Bitcoinnya, tidak ada yang mau dijual. Jadi kalau nggak ada yang mau jual, ya harganya gimana mau turun gitu kan. Paling juga sideways doang, habis itu naik lagi gitu. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin, oke? Oke guys, sekarang kita mulai dari daily chart dulu. Kita hitung lagi berapa hari nih sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah 9 hari kita warnanya hijau. Walaupun kemarin tipis banget deh hijaunya gitu ya. Tapi tetap aja hijau gitu. Jadi udah 9 hari berturut-turut kita menemukan candle hijau. Dan itu merupakan hal yang fantastis banget menurut saya. Karena apa? Kita tidak melihat ada koreksi yang signifikan. Dan sampai hari ini pun kita masih melihat Bitcoin malah cuma sideways doang, nggak koreksi gitu. Tetapi apakah dengan adanya Bitcoin option expiry hari ini harganya akan ditekan ke bawah sedikit? Bisa jadi saja terjadi. Dan ini udah merupakan hari ketiga kita, hari keempat malah kita berada di atas exponential moving average 200. Dan saya pribadi juga, saya memang lebih prefer ya kalau kita ya sedikit koreksi dulu lah ke bawah, ya kan, bernapas dulu sejenak, baru kita melanjutkan kenaikan lagi ke atas gitu. Karena kalau misalnya kita terus menerus naik, biasa nanti profit takingnya juga akan gede gitu. Dan biasanya kalau misalnya tidak ada koreksi sama sekali, kita terus naik, biasa koreksinya juga akan, ketika datang koreksi itu akan cukup dalam gitu. Jadi saya lebih prefer sekarang kita koreksi dulu sebentar, mungkin ke area 37.000 atau 38.000, habis itu baru kita ngeroket lagi ke atas. Itu yang lebih saya suka gitu ya. Nah kalau di 1 hour chart sekarang kita membentuk sebuah pattern symmetrical triangle gitu ya. Dan teman-teman kalau di 15 minute chart bisa lihat sendiri, untuk 1-2 hari ini mungkin kita masih akan melihat Bitcoin bermain di harga-harga ini 39.000 dan 40.000 atau mungkin sedikit ke bawah. Karena mengingat kita udah menjelang weekend juga, apakah weekend kali ini akan seperti yang biasanya yang membuat Bitcoin koreksi? Kalau itu terjadi, maka kita kemungkinan akan membuat skenario yang kemarin kita sebutin, yaitu Bitcoin membuat 2 wave atau 3 wave sebelum untuk naik ke atas lagi. Nah, itu juga hal yang pengen saya lihat supaya kita udah mempunyai cukup lagi lah gas. Jadi kita kan udah lari terus nih, capek kan. Jadi kita istirahat dulu bentar,
baru nanti lari lagi gitu, ya kan? Biar nggak capek, biar nggak cepat capeknya gitu. Kalau kita lanjut terus, nanti istirahatnya malah lama gitu kan. Sama juga dengan yang tadi saya bilang, kalau kita meroket terus ke atas, ya biasanya koreksinya itu juga akan sedikit lebih dalam kalau dibandingkan kalau kita koreksi dulu sekarang gitu ya. Dan kalau untuk short term ya teman-teman bisa lihat sendiri, kalau kita gambarin ya kita berada di area symmetrical triangle ini. Kita masih perlu untuk kalau misalnya teman-teman yang mau trade, kalau saya sih pribadi, saya belum mau open posisi apapun di sini karena di sini adalah daerah yang menurut saya berada di tengah-tengah gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau buy, ya naik dikit udah nyentuh resisten. Kalau teman-teman short, ya juga agak ngeri gitu ya. Karena apa? Kita sekarang momentum bullnya itu sangat luar biasa, kencang. Jadi kalau bisa jangan dilawan lah gitu guys. Kalau lagi kita trennya cukup kuat, jangan dilawan. Kalau trennya lagi cukup kuat ke atas, ya sudah ambil kesempatan untuk buy saja. Jangan cari kesempatan untuk sell gitu. Karena kita lagi trennya naik ke atas. Jangan dilawan trennya. Jadi ikuti saja trennya. Kalau misalnya kita mendapatkan harga yang lebih murah, kalau kita koreksi 2 wave atau 3 wave, nah baru kita buy gitu ya. Kalau misalnya teman-teman maksa gitu mau sell juga, ya saran saya stop lossnya harus super ketat. Oke? Jadi kalaupun kita turun breakout dari sini dan dites, ya bisa jadi kita akan koreksi. Tapi saran saya stop lossnya harus dekat-dekat banget. Kita nggak usah resikokan terlalu banyak, karena itu kita melawan arus gitu ya. Karena sekarang trennya itu lagi naik, teman-teman jangan melawan tren, ya kan? Jangan ngelawan tren. Paling enak itu kita ikuti saja tren, karena kalau kita ngikut tren itu pergerakannya lebih masif, lebih besar kayak begini. Tuh candlenya panjang-panjang semua karena kita lagi trennya ke atas. Kalau turunnya ke bawah, kalau kita lagi tren ke atas tapi kita pengen sell, biasanya pun kalau kita terkoreksi itu koreksinya paling lah cuma dikit gitu ya. Habis itu kita naik lagi. Risk and rewardnya itu menurut saya tidak seberapa. Dan itu resikonya gede banget karena kita ngelawan arus gitu ya. Jadi kalau untuk hari ini saya mungkin lebih prefer kita akan turun dulu ke bawah ya untuk membuat 2 wave correction sebelum nanti mungkin hari Minggu kita bisa melihat lagi kenaikan ke atas. Dan kalau udah nyampe ke sini, mudah-mudahan akan terjadi lagi short squeeze seperti yang kemarin di sekitar 35.000. Dan kalau itu terjadi, wah, kita bisa jadi langsung ke 46, 47, 48.000 bahkan tanpa ada halangan berarti lagi. Oke? Jadi itu untuk outlook sementara Bitcoin hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Video hari ini sampai di sini dulu karena memang hari ini belum ada pergerakan yang cukup signifikan karena juga kita hari ini di hari Jumat, besok udah Sabtu Minggu, otomatis volumenya bisa tidak terlalu besar juga. Dan ya, saya masih juga wait and see apa yang terjadi selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Thank you. Bye-bye.